Praktek kerja lapangan di Bela Kreatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusaini Saputra dari kelas 13 IJA, Sekolah SMKN 2, Klaten. Latar belakang, perkembangan dunia teknologi saat ini sangat pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan yang cepat dan efisien. Dalam hal ini, kita menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal utama dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu, kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Salah satu cara dengan memberikan kesempatan para pelajar untuk lebih mengenal dunia kerja dengan mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan. Kegiatan praktik kerja lapangan ini berfungsi untuk memperkenalkan para pelajar bagaimana bekerja di suatu perusahaan, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang baik. Dasar Hukum PKL. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33 yang berbunyi, pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik. Setelah itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1 yang berbunyi, masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Tujuan PKL. Yang pertama, untuk mengimplementasikan materi pembelajaran yang telah diperoleh dari sekolah pada dunia industri dengan baik. Yang kedua, untuk menjalin kerjasama yang baik antar sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan siswa, baik soft skill maupun hard skill. Yang keempat, memberi gambaran kepada siswa tentang dunia kerja. Yang terakhir, membentuk etos kerja yang baik bagi siswa PKL, sehingga kedepannya siswa dapat menjadi sosok lulusan dan berkualitas. Manfaat PKL bagi siswa. Yang pertama, menambah pengalaman kerja bagi siswa, meningkatkan kualitas diri bagi siswa, membangun relasi sehingga dapat membangun jaringan yang lebih luas yang akan berguna suatu saat nanti. Yang terakhir, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan baik antara SMK Negeri 2 Klaten dengan perusahaan, mendapatkan umpan balik dari industri agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, dapat menyesuaikan perkembangan dunia industri dengan pendidikan di sekolah. Manfaat PKL untuk perusahaan. Yang pertama, memperoleh masukan-masukan dari siswa-siswi yang sedang melakukan praktik kerja lapangan atau PKL, memperoleh bantuan tenaga kerja dari siswa-siswi yang mengikuti praktik kerja lapangan, dapat menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pendidikan khususnya SMK Negeri 2 Klaten agar dapat menjalin kerjasama selanjutnya. Tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang kedua, bersikap jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab serta aktif selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Yang ketiga, mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Yang kelima, mengikuti prosedur kegiatan praktik kerja lapangan yang telah disepakati peserta sekolah dan industri. Sejarah singkat tentang Bela Kreatif. Pada tahun 2015, Bela Kreatif didirikan oleh Muhammad Novianang Prasetyo pada tahun 2015 dengan nama Bela Jasprom atau jasa promosi sebagai jasa promosi BPM. Lalu pada tahun 2017 menambah jasa optimasi Instagram dengan market di UMKM. Dan pada tahun 2019 menambah jasa membantu mengiklan di Instagram dan Facebook resmi dengan nama Bela Advertiser. Setelah itu di tahun 2020 terbentuklah Bela Kreatif yang bergerak di bidang sosial media manajemen. Visi dan misi Bela Kreatif, yang visinya menjadi salah satu perusahaan kreatif dan digital agensi Indonesia terbaik yang membantu setiap pelaku bisnis baik UMKM dan perusahaan untuk meraih tujuan mereka melalui ide yang kreatif dan segar.
Misi membantu pelaku bisnis baik UMKM dan perusahaan mengelola sosial media dan branding agar tampil memukau, profesional, dan menjual. Organisasi perusahaan. Yang pertama, CS Dealmaker yang bertugas melayani lead masuk WA atau telepon, membuat penawaran invoice. Konten kreator yang bertugas creating grup WA, minta bahan klien, membuat perencanaan konten, handle grup WA klien, store desain jadi. Kreatif desain yang bertugas mendesain feed, story, video, desain logo, dan kemasan. Admin yang bertugas memfilter, posting, laporan grup WA, membantu komunikasi klien, membuat laporan klien. Copywriter bertugas riset hashtag dan caption. Advertiser bertugas setting iklan, riset pasar, membuat laporan iklan. Peraturan perusahaan. Bila Kreatif mempunyai peraturan yang pertama, hari kerja Senin sampai Sabtu, jam kerja jam setengah 9 sampai jam 5, istirahat 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 siang, datang tepat waktu, disiplin jujur, bekerja dengan tim, setiap mendengar azan diharapkan bersiap-siap ke masjid, repot harian, gunakan waktu seefektif mungkin, jika terlambat akan dipotong 10.000. Kegiatan PKL sebagai kreatif desain di Bila Kreatif. Ini dia alur kerja dari Bila Kreatif. Yang pertama, klien menghubungi CS dan CS menawarkan jasa Bila Kreatif ke klien. Jika klien deal, CS akan membuatkan grup WA dengan anggota CS, konten kreator, kreatif desain, dan klien. Dan CS akan meminta klien untuk mengisi form brief. Konten kreator akan meminta bahan atau foto produk dari klien. Konten kreator membuat perencanaan konten lalu dikirim ke klien. Jika tidak ada revisi, kreatif desain akan membuat sampel. Kreatif desain akan membuat sampel sebanyak 3 feed. Jika tidak revisi, akan lanjut sesuai dengan paket yang disediakan oleh Bila Kreatif. Copywriter meriset hashtag untuk hasil desain dari kreatif desain dan membuat caption. Admin akan memposting hasil desain dari kreatif desain sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh klien. Untuk iklan, konten kreator akan menanyakan kepada klien untuk memberikan penawaran iklan. Advertiser akan setting iklan sesuai dengan biaya iklan dari klien. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah saya PKL di Bila Kreatif, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman di dunia kreatif, sehingga saya dapat menambah wawasan mulai dari marketing, menggambar, dan menanggapi klien. Untuk saran, untuk calon peserta PKL, agar memilih tempat PKL yang akan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Jangan memilih tempat PKL secara asal atau sedapatnya, yang tidak berguna untuk kehidupan kedepannya, dan mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran dan skill yang dapat diterapkan di dalam industri. Itu tadi laporan hasil PKL di Bila Kreatif.